Oke, hari ini kita bahas tentang OSPF ya. Jadi OSPF ini kalau kita lihat ya, termasuk di klasifikasi routing dinamis ya, yang bagian kategori link state ya, link state protokol. Kemarin yang dinamis ya, yang dinamis itu terbagi menjadi interior ya, interior sama eksterior. Yang interior itu yang dua klasifikasi ya, yang distance vector itu contohnya RIP V1 yang sudah kita praktekkan minggu lalu ya, RIP V2 ya, terus kemudian contohnya yang lain IGRP ya, interior gateway routing protocol, sama EIGRP yang enhance ya. Ini yang dua ini itu proprietarinya Cisco ya. Jadi kalau mau pakai protokol ini perangkatnya routernya harus Cisco semua ya. Itu contohnya yang desain vektor. Ada contoh yang lain yang link state yang kemarin dia bikin tiga tabel ya di routing tabelnya ya. Itu contohnya adalah OSPF sama ISIS ya. Kalau yang eksterior itu BGP ya. Hari ini kita fokus di OSPF ya. Tambahnya untuk routing kemarin mengingatkan lagi ya. Jadi komponen routing ya kemarin selain routing tabel itu ada forwarding tabel ya. Jadi kalau routing tabel itu ya berisi rute ya, kemudian connected rute ya, kemudian mungkin kalau statis ya statis routingnya ya. Kita bisa lihat dengan IP route print ya kalau pakai terminal, atau kalau di menu Winbox pakai Winbox di IP route ya. Terus ada metriknya juga ya, nilai prioritas ya kayak kemarin administratif distance-nya. Kemudian nah kayak gini, kalau di Winbox itu Anda bisa lihat dari menu IP ya, route, terus dilihat Anda klik route itu nanti muncul semua ya. Misalkan kayak di sini ya. Nah, itu di sini ya, yang ini. Ada nanti mungkin statusnya yang DAC ya, yang kalau pakai OSPF ya DAO ya kayak gitu. Atau apa? Kalau statis ya berarti AS gitu ya. Seperti itu ya. Kalau DAC berarti Dynamic Active Connected, itu yang interface yang terhubung langsung. Terus ada juga ini forwarding information base ya, atau FIB. Nah, di sini penjelasannya tabel routing itu tidak digunakan secara langsung untuk forwarding paket ya, di arsitektur router yang modern. Nah, RIB ini atau tabel routing itu digunakan untuk menghasilkan informasi ya, untuk tabel forwarding yang lebih kecil. Terus tabel forwarding itu hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau rute yang sering digunakan. Nah, jadi lebih detailnya ya, bisa kita lihat di bagian ini ya. Jadi kalau secara besarnya yaitu ada dua tadi ya, RIB sama FIB ya. Tapi kalau FIB itu yang lebih spesifiknya. Providing information base itu yang lebih spesifik. Hasil olahan RIB yang telah terfilter. Jadi misalkan kalau kayak kemarin misalkan RIB itu kan bekerjanya dengan desain vektor ya. Terus dia kan menghitung misalkan sudah ketemu jalur yang terbaik. Lah itu yang yang disimpan dalam case ya. Kemudian biasanya dimungkinkan juga ya di routing itu ada routing mark ya, routing yang ditandai ya. Nah, itu kalau kondisi khusus ya, itu biasanya pakai Mangle ya. Kalau di Mikrotik itu pakai menu firewall terus Mangle ditandai ya. Biasanya routing tabel ya terdiri dari dua ya, yang connected route sama active route. Jadi yang kayak di AC-nya itu ya,
Sama kalau ada routing yang lain, entah statis, ya, entah dinamis, itu ditambahkan juga. Nah, seperti itu tambahnya ya. Oke. Yang lain nanti kita langsung masuk. Nanti kalau Anda pengen belajar yang lain ya, ini materi pelatihan mikrotik MTCRE. Ya. Jadi kalau MTCRE itu routing engineer, jadi fokus di routing dan konco-konconya ya. Kalau yang dasar itu MTCNA ya, sertifikasinya itu semuanya ya, semua fitur ya. Yang level intermediate ini itu namanya MTCRE kalau yang berkaitan dengan routing. Ya. Anda nanti kalau ada kesempatan suka jaringan ya, terus pengen berkecimpung di dunia jaringan, pengen bekerja di dunia jaringan, itu bisa ambil, harus ngambil ya, harus ngambil sertifikasi kayak gini-gini nanti. Ya. Itu nanti yang jadi apa ya, nilai lebih bagi Anda nanti. Nah, kita masuk ke OSPF ya, yang link state ya, yang di sini ya, yang link state protocol. Ya. Oke, kita ke PPT ya. OSPF kepanjangannya Open Shortest Path First ya. Jadi protokol routing yang digunakan dalam jaringan LAN bisa, WAN bisa ya. Kalau OSPF ini cocok untuk jaringan yang besar ya. Dia konsepnya bekerja dengan link state ya. Algoritmanya kemarin Dijkstra kemarin ya. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringannya, kemudian update-nya via multicast nanti ya. Jadi dikirim jika terjadi perubahan konfigurasi. Nah, ini cocok kalau digunakan USB. Bukan. SPF itu cocok digunakan untuk jaringan yang berskala besar ya. Kemudian kalau kemarin untuk contoh yang dinamis itu RIP misalkan ya, update-nya keseluruhan ya. Kalau gini kan, kalau yang kategori link state ini punya tiga tabel ya yang dibuat kemarin ya. Nah itu update-nya itu bagaimana caranya? Kalau yang kayak RIP kemarin kan ada ininya ya, ada apa itu waktunya ya. Initial time-nya, kemudian setiap berapa second, 30 second ya kemarin ya, diupdate ya. Kemudian kalau yang OSPF ini caranya adalah trigger update. Maksudnya bagaimana tidak semua informasi yang ada di router akan dikirim seluruhnya. Tapi ya, kalau ada informasi yang berubah ya, berubah, bertambah, berkurang saja, itu dikirim ke semua router dalam satu area. Nah, jadi yang diupdate ya, jadi misalkan ya suatu saat ya, ada misalkan dalam sebuah area ya, ada misalkan 20 router ya, itu keadaannya konvergen misalkan. Semuanya sudah sama. Kemudian suatu saat ada router, nah ini mungkin di sini ya. Ada router ya, ini penggambaran yang lain ya untuk IGP sama EGP ya. Kalau IGP itu interior gateway ya. Itu yang bekerja biasanya di AS yang sama, AS number yang sama ya. Nah, itu bisa dengan kalau yang interior itu bisa dengan RIP, bisa IGRP, EIGRP, OSPF ya, atau ISIS ya. Kemudian kalau yang eksterior itu misalkan beda AS, itu pakai BGP ya. Saya kembali lagi ke situ tadi ya. Kalau OSPF itu bekerjanya dengan trigger update. Jadi kalau ada yang berubah ini ya, ada berubah, berkurang, bertambah saja itu yang dikirim ke semua router dalam area yang sama. Ya. Nah, nanti ada perbedaannya lagi ya di OSPF itu konsepnya ada yang single area, ada yang multi area gitu ya. Nah, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Jadi kelebihannya atau keuntungannya kalau OSPF ini bisa menghemat bandwidth ya. Karena kan nggak semuanya yang dikirim ya tabel routingnya, tapi yang berubah saja atau mungkin bertambah atau mungkin berkurang kayak gitu.
Terus konvergennya maka dikatakan cepat ya. Nah, ini. Terus beda dengan RIP kemarin. Kalau RIP kemarin dikatakan konvergennya itu lebih lambat ya, lebih lambat. Konvergen itu keadaan jika semuanya punya routing yang sama ya, tabel routing yang sama, informasi yang sama kayak gitu. Ya. Tapi dia butuh memori dan proses yang lebih besar. Jadi makan resource-nya router itu lebih besar kalau OSPF ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui ya, dia kategori IGP tadi ya, kemudian yang lain yang perlu Anda ketahui ya, dia link state ya. Jadi bekerjanya itu state-state gitu ya, apa kayak tahapan-tahapan gitu ya. Nah, link state menggunakan hello packet untuk mengetahui keadaan router tetangganya, ya, bukan keseluruhan, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Ya. Terus menggunakan hello information dan LSA. LSA ini link state adverse statement yang diterima oleh router lain untuk membuat database. Ya. Kemudian nanti algoritma shortest path first-nya itu mengkalkulasi jarak terpendek ke setiap network. Jadi tetap prinsipnya ya, kalau dinamis itu yang utama itu dia harus mengenal router tetangganya dulu, Pak ya. Router tetangganya dulu. Nanti dia mengupdate informasi itu dari router tetangganya itu tadi, saling mengupdate kayak gitu ya. Nah, itu bedanya kalau statis dan dinamis ya. Kalau statis ya kita harus tahu semuanya ya, keseluruhan topologinya. Kalau dinamis nanti ya kita tambahkan dulu ya, tetangganya nanti otomatis dia bekerja dengan melihat atau mengupdate ya routing tabel dari tetangganya. Terus ini menggunakan layer 3 ya, IP protokol 89 ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini silahkan ya. Monggo. Kalau OSPF kemarin ada administrative distance ya, atau trustworthy-nya ya, atau kalau nilainya semakin kecil ya itu semakin terpercaya ya. Kalau OSPF itu nilainya 110 ya, jadi di atas RIP kemarin ya. Kalau RIP 120 ya. Kalau apa itu OSPF 110 ya. Kemudian ini ya, metrik ya. Kalau saya bilang metrik, jadi itu berkaitan dengan properti dari rute jaringan yang terdiri dari berbagai nilai yang digunakan routing protokol untuk menentukan apakah suatu rute lebih baik dari rute yang lain. Nah, kalau metrik ini banyak ya yang dihitung ya. Itu ada measure link utilization ya, utilisasi link ya, mengukur utilisasi link ya, misalkan kayak gini ya. R1 ke R2, R1 ke R3 itu sini linknya ini utilisasinya berapa, misalkan 100% atau 50% atau yang lain ya, itu dihitung. Nah, terus apalagi number of hop ya atau hop count ya. Kemudian speed of the path ya, kecepatannya, packet loss ya. Packet loss misalkan ada transfer data dari R1 ke R2. Misalkan datanya yang dikirim 100 kilo ya. Itu paketnya diterima semua enggak atau ada yang loss enggak. Nah, itu. Nah, biasanya ini berkaitan dengan router congestion ya. Kalau ada jaringannya sibuk gitu ya, jalurnya sibuk. Kemudian latensi atau delay ya dihitung. Kemudian bandwidth, reliability-nya dihitung ya. Load-nya ya, MTU dan seterusnya dihitung ya semua. Kalau metrik itu menghitung banyak hal ini ya. Nah, sekarang ini perbedaannya ya, mungkin dikaitkan dengan RIP kemarin ya. Bedanya apa sih ya? Selain ya dari klasifikasinya beda ya, terus apa
routing protokolnya beda ya, algoritma yang digunakan jelas beda ya, beda klasifikasi ya. Terus yang kelihatan apalagi sih ya? Ini bisa Anda lihat di yang PDF ya, yang kanan ya. OSPF versus RIP metric ya. Nanti kalau kita bicara RIP, kita bicara hop count ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya misalkan ini ada R1 ke R2, R3 ya, ada PC1 yang connect ke R1, ada PC2 yang connect ke R2 ya. Bagaimana kondisinya kalau dua routing ini dibandingkan? Kayak piye sih ya? Kalau RIP ya ini, RIP choose shortest path based on hop count ya. Kemudian OSPF choose shortest path based on bandwidth. Nah, itu. Jadi Anda harus tahu itu ya. Jadi kalau RIP itu cari jalur yang terpendek ya. Tapi berdasarkan apa? Hop count-nya. Ya, jadi apa pindah jaringannya. Ya, lompat jaringannya itu berapa kali itu yang terpendek ya. Ya. Yang berarti yang minimal ya. Pindah jaringannya yang minimal ya. Tapi kalau OSPF itu yang dilihat adalah bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya. Misalkan ya, kalau dari R1 ke R2 berarti ya ini ya. PC1 PC kedua di sini. Kalau menggunakan RIP ya berarti DM milih yang di sini ya. R1 R2 lewat ke R2 baru ke PC2. Karena ini pindah jaringannya satu kali ya. Ini kan terhubung langsung ya satu kali. Ini. Tapi kalau dia pakai OSPF prinsipnya, maka kalau misalkan di sini bandwidth-nya cuma 56 kbps, tapi di sini 1 mega katakan. Nah, dipilih yang 1 mega, di sini 1 mega. Yang dipilih ya walaupun kalau lewati R3 dulu itu berarti lompat berapa ya? 1, 2 ya, 2 jaringan. Tapi ini bandwidth-nya lebih besar. Maka dipilih yang lewat R3 ya kalau pakai OSPF ya, kayak gitu ya. Karakteristiknya ya, jadi karakteristiknya untuk SPF ya, setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. Nah tadi kemarin ya masih ingat ya, kalau masih ingat ada 3 ya, 3 tabel kan. Routing tabelnya sendiri, satunya kayak topologinya, satunya kalau mencatat perubahan, ada 3 kan. Terus kemudian menggunakan hello packet untuk mengetahui keberadaan router tangga ya, neighbor routernya. Routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan. Ya. Dapat bekerja dengan konsep hierarki, ya, karena dibagi menjadi area. Nah, nanti ada ya. Nah ini area, ya. Ada di belakang sih. Karakteristik yang lain ya, menggunakan cost sebagai metrik tadi ya. Metrik tadi ada banyak hal yang dihitung ya. Nah, salah satunya adalah bandwidth ya. Kemudian tidak memiliki keterbatasan hop count. Nah, tadi gambarannya ini tadi ya. Kalau misalkan walaupun lebih lompatnya lebih banyak, tapi kalau cost-nya lebih baik, ya, lebih minimal ya dipilih, ya tetap dipilih. Administratif distance-nya 110. Ya. Nah kayak gini, pas ini. Nah sekarang kita bicara implementasinya ya. OSPF itu bekerja dengan area ya, area. Nah area itu gimana? Itu ya ini, Anda bisa lihat ini, grouping ya, yang digunakan protokol OSPF ya, gabungan dari beberapa router, internal router ya. Jadi kayak apa router-router yang berada mungkin dalam satu area gitu ya. Yang areanya dekat atau mungkin yang secara geografikal berdekatan ya atau mungkin yang dalam AS number yang sama kayak itu ya. Untuk apa ya? Nanti bakalnya ya untuk memudahkan manajemen jaringan yang besar ya. Kemudian struktur satu area tidak terlihat dari area lainnya. Jadi misalkan kayak gini ya, area 0, area 1, area 2 ya nanti area 0 ini nggak bisa lihat area 1, area 1 nggak bisa lihat area 0 kayak gitu. Nah, jadi bisa
area itu ditulis dalam 32 bit ya, seperti IP address ya. Nah, itu. Berarti kalau 32 bit ya berarti 0000 sampai 255 255 255 255 ya. Dalam satu AS ya, kalau dalam satu autonomous system itu area ID harus unik ya. Nah gini, bila terus kapan ya, kapan diimplementasikan single area, kapan diimplementasikan multi area ya. Nah, dalam literatur kayak gini ya, bila routernya dalam suatu area itu lebih dari atau 50 gitu ya, itu disarankan sudah memakai multi area ya. Beberapa literatur ya. Tapi sebenarnya dalam satu area itu dia maksimal bisa sampai 80 router ya. Nah, ini juga Anda bisa lihat yang kanan ya, itu ada IR ya, istilah ya, IR, ABR, ASBR. Nah, itu bedanya bagaimana ya. Nah, Anda baca ya ini ya. IR itu router yang tergabung dalam sebuah area, jumlah maksimalnya 80 tadi ya, dalam satu area ya, dalam single area ya. Nah, maksimal 80, tapi beberapa literatur sudah menyarankan kalau sudah 50 ya, itu sudah disarankan multi area. Ya. Sudah disarankan multi area. Terus istilah ini ya, IR, ABR, ASBR. Ya. IR itu apa? Router yang berada tergabung dalam suatu area. Nah, misalkan nah ini misalkan ya, area 5 ini Anda lihat ya. Ada IR, 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 ya. IR, IR, IR 3 ini ya. Berarti router-router yang berada dalam area yang sama. Ya. Terus ada istilahnya ABR ya. ABR itu adalah router yang menjembatani area satu dengan area yang lain. Ya, misalkan yang di sini ya. Nah, ini ABR. Ini ABR ya. ABR yang ini itu antara 0, area 0 sama area 1 ya. ABR yang ini itu antara area 2 dan area 0. ABR yang ini itu antara 0, area 0 dan area 4 dan seterusnya ya. Terus ada lagi satu lagi ASBR. ASBR itu bagaimana ya? Adalah sebuah router yang terletak di perbatasan sebuah AS ya. Jadi ini tadi kan IGP ya, interior gateway ya. Interior ya, AS number-nya sama. Nah, nanti di sini itu mungkin AS number-nya beda ya di sini. Nah, itu ada juga yang menjembatani berarti nanti ya. Itu namanya ASBR ya. Router terluar dari sebuah AS. Bertugas untuk menjembatani router yang ada di dalam AS dengan network lain ya. Jadi bisa juga ini artinya router yang ASBR ini itu menjembatani ya. Routing OSPF dengan routing OSPF yang lain ya. Atau dengan kalau misalkan AS number-nya AS yang beda di sini ya, itu pakai routing protokol yang lain ya, berarti dia menjembatani dengan routing protokol yang lain kayak gitu ya. Itu ya. Oke. Ini hal lain ya yang perlu diketahui, best path ya, menentukan jalan terbaiknya gimana. Cost yang berdasarkan speed dari link bandwidth-nya. Speed dari linknya, bandwidth-nya. Cost yang paling kecil dari link OSPF ya. Jadi dilihat bandwidth-nya ya. Nah, terus cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bisa Anda lihat di sini ya. Yang pertama membentuk adjacency ya. Saat pertama kali on, router OSPF tidak tahu apapun tentang tetangganya ya. Dia mengirim paket hello tadi ya. Di broadcast ya. Dalam 10 detik dan 40 detik. Ya, jika tidak ada respon akan mati. Ya, bila mendapat respon maka berarti dia tahu router tetangganya ya. Kemudian nanti akan ada yang namanya designated router sama backup designated router ya. Jadi kayak apa ya? Kayak pusatnya ya. Kayak yang jadi pusatnya ya.
ada backupnya. Ya. Kemudian mengumpulkan state-state dalam jaringan. Ya. Mengumpulkan informasi tadi kayak metrik-metriknya tadi, jalurnya misalkan. Dari router ini misalkan ya, dari router misalkan dari sini. Dari router sini ke router sini itu jalurnya lewat mana saja pilihannya. Terus cost-nya berapa, latensinya berapa, paket loss-nya berapa, ya, bandwidth-nya berapa dihitung ya. Apa dihitung sama dia dicari ya. Terus yang terakhir, belum yang terakhir ya. Keempat ya, memilih rute terbaik ya. Memilih rute terbaik. Tadi sudah dihitung-hitung ya, rute terbaiknya mana ya. Parameternya cost ini ya. Kemudian yang terakhir apa? Menjaga informasi routing tetap up to date. Nah, tadi kalau ada perubahan, ada trigger update tadi. Kalau ada perubahan itu baru di apa? Dikirim ya, dikirim. Oke ya. Nah, terus jangan lupa ya kalau di OSPF dia memiliki 3 tabel ya. Ada routing tabelnya sendiri ya. Ya, intinya ya, terus kemudian ada adjacency tabel, database ya. Tabel ya topological database-nya ya. Kemudian nah, prakteknya ya, nanti kalau cerita tok ya, nanti Anda ngantuk ya. Nah, berarti ada prakteknya. Prakteknya bagaimana? Nanti kita coba untuk mengimplementasikan topologi ini lagi ya, topologi seperti ini, kemudian nanti diimplementasikan dengan routing OSPF ya. Nah, ini ada topologi yang nanti bisa Anda praktekkan ya. Ada 3 router ya, 4 router ya. Yang tengah ini ya, tengah ini connect ke 3 router yang lain ya. Kemudian untuk router yang lain ini, yang di luar ini connect ke masing-masing satu PC ya. Nah, nanti Anda set ya, lakukan konfigurasi ini ya. Eh, kalau lewat ini ya, kalau lewat konsol ya seperti ini ya. Seperti nanti ya ini ya. Jangan lupa ya, routernya ditambahkan identitas ya. Yang pertama setelah Anda reset konfigurasi, nah lakukan ini apa? Berikan IP ya, sama kasih identitas ya. Misalkan router 1 underscore nama mahasiswa atau mungkin NIM ya sembarang ya, yang berhubungan dengan identitas Anda. Nah, pertama di apa? Di set ya, identitas, terus kemudian di set IP ya, interface-nya. Kemudian baru dilakukan ini routing OSPF-nya. Ya. Kemudian nanti yang terakhir cek routing tabelnya dan ping ya pada setiap routernya. Apakah muncul ADO ya, DAO ya. ADO atau DAO nanti ya dilihat ya. Berarti dynamic active OSPF ya, O kecil ya. Kalau pakai yang kanan ya, ini Anda lihatnya kalau pakai Winbox ya, Anda bisa lewat dari menu ini, routing, kemudian OSPF ya. Nah, terus nanti tinggal bloknya Anda masukkan ya, yang baru ya. Kemudian berapa areanya backbone ya. Seperti itu ya. Yang kanan ya, itu yang kanan. Terus di sini ya, tambahan yang lain ya. Ada tipe ya, tipe. Ada redistribute connected route-nya itu type 1 atau type 2 ya. Kalau tipe 1 itu keputusan routing ya, keputusan routing itu dilakukan berdasarkan dari jumlah eksternal dan internal metrik ya. Kalau yang tipe 2 remote routing network hanya dilakukan berdasarkan external metrik ya. Internal metrik tidak diperhitungkan. Nah, tapi nanti tidak usah detail ini ya, kita
pakai yang sederhana dulu ya. Nah, penting backbone-nya ini ya, jangan lupa di set ya, area backbone-nya. Ya, tuh. Satu area dulu ya. Nanti Anda mau coba pakai 2 area yang lain ya, Anda bisa itu nyoba ya, didefinisikan areanya seperti ini ya. Anda bisa lihat di yang PDF ya. Area 2 atau area backbone ya. Area backbone itu yang utama. Kalau di area 2 berarti kita buat area yang lain kayak gitu ya. Itu terus nanti dia bakal memilih ya designated routernya sama backup designated routernya secara otomatis. Ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin, monggo. Nah, nanti kalau ini ya, kalau Anda pakai Winbox itu kelihatan ya nanti ya. Saat Anda melakukan routing itu state-nya ganti-ganti nanti ya. Ya. Jadi Anda lihat di sini, kalau misalkan Anda setting terus Anda lihat perubahannya ya. Bisa di OSPF ya tadi routing OSPF terus neighbor ya. Anda lihat tetangganya ya, itu nanti state-nya bisa berganti-ganti full atau yang lain ya, ada down, ada attempt, ada inisial, ada two ways ya. Nah, ini itu yang menggambarkan state-state-nya itu, tahapan-tahapannya. Ya. Nanti bisa Anda lihat di sini di neighbor ya, di tab neighbor ya. Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan mungkin ya. Ini sudah saya upload semua ya. Tinggal diikuti saja ya step-stepnya, terus terakhir nanti buat laporan ya. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan.